Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Hidayat. Di sini ya, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini kita akan belajar materi beriman kepada qadar dan qadar. Beriman kepada qadar dan qadar merupakan rukun iman yang keenam, yang mana hal yang harus kita percayai, yang harus kita imani sebagai salah satu dari rukun iman. Nah ini, kalian tahu tidak apa itu iman kepada qadar dan qadar? Untuk mengetahuinya, apa itu beriman kepada qadar dan qadar, yaitu simak penjelasan berikut ya. Qadar dan qadar dalam ajaran Islam itu termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qadar dan qadar dalam kehidupan kita sering juga dikenal dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Iman artinya percaya. Qadar, ini kita masuk ke qadar. Qadar adalah ketentuan atau kepastian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak sebelum segala sesuatu itu terjadi atau sejak zaman azali. Nah ini, kita sebagai manusia sudah ditentukan takdirnya, nasibnya sebelum zaman azali atau sebelum segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau segala sesuatu itu belum terjadi. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah. Qadar merupakan bentuk perwujudan dari qadar. Contohnya qadar ya, ada seorang manusia yang kelak Allah akan ciptakan menjadi seorang dokter. Nah, kemudian lahirlah anak, kemudian tumbuh, berkembang dan besar menjadi seorang dokter. Nah, itu termasuk ke dalam qadar atau bentuk perwujudan dari qadar. Nah, ini dalil adanya qadar, itu Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 ya. Wa kullu syai'in 'indahu bi miqdar. Dan segala sesuatu itu ada ukurannya. Allah sudah menentukan segala sesuatunya sebelum segala sesuatu itu diciptakan. Ini dalil yang kedua adalah Quran surat Al-Furqan ayat 2. Alladzina lahu mulkus samawati wal ard walam yajidda waladaw walahum yakun lahu syarika fi mulki walaqo kulla syai'in faqaddaru takdiro. Ini, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukurannya dengan tepat. Nah ini semua Allah sudah ukur ya. Buah pir besarnya segitu ya, buah apel segitu, buah durian lebih besar. Itu Allah sudah ciptakan segala sesuatu itu dengan tepat, dengan ukurannya. Kemudian dalil yang ketiga Quran surat Yasin ayat 38-39. Syamsu tasri limastaqarril laha dzalikal taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Wal qamara qadarnahu manazila hada ana al urjunil qadim. Dan kami telah tetapkan juga tempat peredaran bulan, sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Nah ini Allah sudah tetapkan di luar angkasa peredaran matahari, peredaran bulan, yang mana mereka beredar di jalurnya masing-masing. Nah, kemudian bicara takdir ya. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu ada takdir mubrom dan takdir mualak. Takdir mubrom adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala
yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar lagi. Contohnya apa? Contohnya kematian. Manusia tidak bisa menawar akan adanya kematian, ya mau pergi kemana, lari kemana, sejauh mungkin larinya, pasti yang namanya mati akan tetap menghinggapi seorang yang sudah dekat dengan takdir kematiannya. Kemudian contoh lain dari takdir mubrom yaitu adanya hari kiamat. Ini hari kiamat sudah menjadi ketetapan Allah dan tidak bisa ditawar lagi. Dan takdir yang kedua ada takdir mualak. Takdir mualak yaitu ketetapan Allah SWT yang mungkin masih dapat diubah oleh usaha atau ikhtiar manusia jika Allah mengizinkannya. Nah, ini contoh dari takdir mualak sendiri, yaitu orang sakit ketika berikhtiar berobat ke dokter maka akan diberi kesembuhan jika Allah mengizinkan. Kemudian orang yang belum berpenghasilan atau orang yang tidak mampu bekerja maka akan memiliki uang. Nah, ini melalui usaha atau ikhtiar daripada manusia itu sendiri. Nah, kemudian ada hikmah pada qadar. Yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan takdir kita harus lebih dekat dengan Allah. Hanya doalah yang bisa merubah takdir kita. Mendidik manusia agar senantiasa berikhtiar. Nah, ini selain doa, manusia juga harus senantiasa berikhtiar, berusaha. Jangan hanya pasrah saja tanpa melakukan ikhtiar. Yang namanya manusia ditugaskan untuk berikhtiar dan tawakal. Setelah kita ikhtiar melakukan segala sesuatu dengan maksimal, tinggal kita bertawakal, menyerahkan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong. Kenapa? Takdir Allah sudah menetapkannya. Contoh, manusia ini diciptakan untuk memiliki rezeki yang banyak. Itu yang mentakdirkan Allah. Nah, kita tidak boleh sombong. Fungsi beriman kepada qadar. Yang pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan Allah dan kebesarannya sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Nah, ini coba kita introspeksi diri, ya. Wah, kita sudah mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah dengan melihat alam di sekeliling kita dan melihat pohon-pohon yang besar Allah ciptakan dengan luar biasa, buah-buahan yang manis yang rasanya nikmat, lezat. Apakah kita sudah bisa mengakui kekuasaan Allah dan melihat apa yang sehari-hari kita nikmati? Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita. Nah, ini yang namanya manusia pasti memiliki cita-cita. Cita-cita itulah yang harus kita ikhtiari, yang harus kita kejar, yang harus kita usahakan. Supaya apa? Supaya cita-cita kita itu tercapai. Kemudian membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, menciptakan rasa syukur atas nikmat Allah. Manakala kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita, ya. Bahwa kita sudah bersyukur hari ini dengan nikmat, ya, kita bangun dalam keadaan sehat, bisa bernafas, makan, bisa buang air kecil, buang air besar. Itu sebuah nikmat. Coba bayangkan berapa hari kita tidak buang air besar, itu akan menjadi sebuah penyakit. Kemudian menjadi manusia yang memiliki motivasi untuk bekerja, berusaha dengan sungguh-sungguh menurut ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk berusaha.
semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian perilaku yang mencerminkan iman kepada qada qadar, yang pertama, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, dari qada qadar kita dapat mencerminkan sebuah perilaku yang mana kita harus senantiasa menjalankan perintah Allah. Yang kedua, senantiasa bekerja dan berusaha dengan maksimal. Nah, ini bekerja maksimal sesuai dengan tupoksi. Senantiasa bertawakal kepada Allah secara menyeluruh dan berdoa. Tawakal artinya berserah diri. Kita menyerahkan setelah berikhtiar, berusaha, kita sudah bekerja, tinggal kita bertawakal. Kita pasrahkan hasil yang terbaik kepada Allah. Senantiasa mengisi kehidupan di dunia dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, agar mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, ini di akhirat adalah kehidupan yang kekal, yang mana kehidupan yang akan kita alami nanti setelah kehidupan di dunia. Senantiasa merenungkan dan memperhatikan kebesaran Allah. Nah, ini tadi, apakah kita sudah merenungkan tentang kebesaran Allah? Allah ciptakan manusia dengan sempurna, memiliki 2 kaki, 2 tangan, yang memiliki jari, ya, yang mana jari berfungsi untuk memegang. Coba kalau Allah ciptakan manusia tidak dengan jari, maka kita akan mengalami kesulitan ketika mau minum, makan. Nah, itu, apakah kita pernah berpikir sampai ke situ? Ya. Kemudian senantiasa bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Nah, ini tidak ada satupun manusia yang tidak diuji dalam hidupnya, ya. Allah akan menguji hambanya sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi jangan pernah merasakan orang yang paling memiliki ujian paling berat, ya. Jangan mengeluh. Jangan, ya Allah, ujian saya sangat berat sekali, capek sekali, ya. Tidak boleh. Mengeluh tidak akan merubah situasi kita, ya. Baik, untuk materi beriman kepada qada qadar cukup, ya, sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.